Assalamualaikum teman-teman YouTube, jumpa lagi dengan saya Habibi di channel Dunia Hobi. Ya, pada video kali ini saya mau ngobatin merpati yang kena sorok crop ya, atau temboloknya tidak turun, temboloknya tidak mencerna. Nah, pertama-tama kita siapkan dulu air garam ya. Air garamnya pakai garam krosok, kalau bisa pakai air hangat. Ini air garamnya harus wajib pakai garam krosok atau garam laut ya. Kita aduk-aduk dulu secukupnya. Kalau pengen lebih bagus pakai NaCl 0,9, ada di apotek ya. Ini kita kuras dulu pakai sepetan yang besar sekitar 60 cc ya. Kita spet full. Biasanya bisa sampai 2 kali spet ya. Ini saya 1 kali juga udah full karena temboloknya itu udah penuh ya, jadi nggak turun temboloknya. Kondisi burung masih relatif segar ya. Nah, cuman saya buru-buru ngobatin atau buru-buru ditanganin, jangan sampai nunggu burung sampai lemas. Kalau udah lemas nanti recovery-nya agak lambat, susah. Ini kita kocok-kocok dulu bagian temboloknya. Kita kocok-kocok temboloknya. Kalau kurang kita sepet lagi ya. Kalau kurang kita sepet lagi. Kita kocok-kocok lagi, kita tambahin lagi airnya, kita spet lagi biar penuh. Ini burungnya agak rewel. Kita spet aja langsung nih, udah keluar ya. Kita kocok-kocok dulu temboloknya. Kita kocok temboloknya lalu dipencet. Cet. Nah, ini maaf ya, nggak kerekam. Maaf nggak kerekam. Tapi ini posisikan burungnya di bawah atau menelungkup agar lebih mudah keluarnya. Dipencet lalu ditelungkupkan lalu dipencet. Nah, itu keluar tuh jagung-jagungnya. Ini pakan yang tidak kecerna dengan baik, jadi mengendap di dalam tembolok. Nah, kalau dibiarkan pakan ini bisa membusuk dan mengganggu kesehatan, bisa juga mengakibatkan kematian. Nah, itu bekas tanya ya. Cuman ini belum bersih banget ya, kita kuras sekali lagi agar pakan yang tersisa di temboloknya itu bisa keluar semuanya. Kita spet lagi, masih ada sisa, masih banyak ya. Kita spet lagi, tadi kurang banyak airnya. Untuk nyepet hati-hati ya, jangan sampai masuk ke ruang paru-paru atau ke pernapasan, itu bisa mati seketika. Nah, kita kocok-kocok lagi, pastikan masuk ke ruang pencernaan ya, saluran pencernaan. Kita kocok-kocok, lalu tekan, cos. Oh, keluar semua ya kotorannya. Ini ngerasa satisfying. Itu ada bekas pur, ada bekas jagung dan gandum ya. Ini bisa juga karena pakannya kotor, jadi tidak tercerna dengan baik. Bisa juga karena gangguan bakteri, sehingga si burung itu mengunci dari crop atau dari tembolok ke bagian ampela. Nah, itu yang mengakibatkan burung tidak bisa mencerna atau temboloknya tidak turun ya, karena itu mekanisme otomatis dari si tubuh burung yang mendeteksi adanya kelainan. Kita spet lagi yang kedua. Ini karena ada 2 ekor ya, ini jantan lagi ngeloloh, posisi udah 2 hari dia nggak mau ngeloloh anaknya, juga temboloknya nggak turun dan burung agak sedikit murung. Kita kocok-kocok lagi, kita pencet, cet. Nah, ini keluar susu tembolok merpati ya, itu yang kecil-kecil putih itu susu temboloknya buat nyepet atau buat ngelolo anakannya, karena anaknya itu baru 3 hari ya. Biarkan dulu, saya ambil dulu jantannya, saya recovery dulu biar sembuh, biar ibunya yang ngelolo lanjut loh. Ini biasa juga bisa jadi karena pakannya kurang bersih, karena kemarin itu dapat pur yang baunya itu kurang sedap ya. Jadi ada beberapa kandang di Babuan itu makan pur-pur yang baunya kurang enak. Nah, ini kayak gini nih, beberapa kena.
Jadi mesti hati-hati kalau beli pakan tambahan. Setelah itu kita sterilkan bekas muntahannya dengan dibakar atau disemprot dengan desinfektan ya, agar tidak menular ke yang lainnya. Setelah dikuras habis temboloknya, saya kasih antibiotik. Untuk sekarang saya kasih merek Medoxil LA suntik ya. Karena apa? Karena ini pemberiannya itu cukup sekali selama 3-5 hari ya. Jadi kalau misalkan 3 hari belum sembuh, bisa suntik lagi. Jadi nggak tiap hari dikasihnya ya, biar nggak ribet. Untuk merek lainnya saya biasa memakai merek terapi dari Medion, Prazon dari Alstar, Neomeditil dari Medion, juga yang satunya Baytril dari Bayer ya. Kebetulan ini lagi enaknya pakai Medoxil yang suntik ya, agar sekali suntik itu beres. Karena saya orangnya sedikit malas ya, nggak mau tiap hari ngobatin. Biar sekali langsung beres. Ini burungnya udah agak sedikit nyilet ya, karena selama 2 hari tubuhnya tidak mendapatkan asupan dari makanan. Jadi dia mengambil makanannya dari lemak, akhirnya burung jadi nyilet. Kita suntik sebanyak 1 sampai 1,2 mili, 0,1 sampai 0,12 mili ya. Karena setiap kilonya itu kalau nggak salah itu 0,2 mili ya kalau nggak salah. Karena rata-rata berat merpati itu sekitar 400 gram, jadi ya saya ambil gampangnya itu 0,1 sampai 0,12. Ini setelah 2 hari burung yang Megan sudah fit, sudah oke, makan, kotoran juga sudah bagus. Cuman yang Tritis lampik ternyata dia kena goham, akhirnya lanjut untuk pengobatan gohamnya. Yang Megan kita balikin ke kandang babuan. Oke, semoga bermanfaat.